Sahabat Permata TV yang tercinta, satu lagi kami persembahkan sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, bercerita tentang kisah kehidupan rakyat Jawa di masa lampau, penuh dengan kesederhanaan, nilai-nilai luhur kemanusiaan, keprihatinan, pengkhianatan, ketakutan yang mencekam, kesabaran, kebijaksanaan, cita-cita yang mulia dan cinta anak manusia, diwarnai oleh ambisi-ambisi yang tak terkendali, kekerasan, perampasan hak-hak manusia secara paksa, sehingga kisah ini merupakan ramuan kisah terbaik yang akan memberikan hiburan yang bermanfaat, kepuasan, dan hikmah tiada taranya kepada panjenengan semuanya. Dengan judul Tanah Warisan. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada seri yang ke-40. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Kitambi menundukkan kepalanya. Alangkah beratnya untuk mengatakan hal itu kepada Panggiring. Ia adalah orang yang menyebut dengan penuh pengharapan agar Panggiring dapat mengisi kademangannya yang selalu diganggu oleh Panembahan Sekar Jagad. Tetapi ia gagal. Terbersit seperti kekecewaan Kitambi atas Bramanti yang selama ini dikaguminya. Memang orang tua itu pun menyadari tidak ada seorang pun yang sempurna dalam segala hal. Bramanti yang rendah hati, berperasaan halus yang tidak mendendam itu, meskipun ayahnya telah terbunuh dengan cara yang mengerikan. Tetapi ia tidak dapat membuka hatinya untuk menerima kakaknya, kakak seibu. Tetapi Kitambi dan ibunya tidak dapat melihat isi hati Bramanti dalam keseluruhan. Mereka tidak dapat melihat alasan-alasan yang sebenarnya tersembunyi di dalam hati anak muda itu. Kitambi, berkata Nyai Purwito, temuilah anak itu sekali lagi. Katakanlah kepadanya, akulah yang berkeberatan untuk menerimanya. Bukan ibu, potong Bramanti. Akulah yang berkeberatan. Itu tidak bijaksana, Bramanti. Panggiring akan dapat mendendammu, tetapi tidak demikian kepadaku. Apakah salahnya kalau ia memang akan mendendamku, ibu? Aku sama sekali tidak berkeberatan. Bramanti. Suara perempuan itu menjadi parau. Agaknya kaulah yang mendendamnya. Bramanti terperanjat. Kenapa aku mendendamnya? Aku tidak mendendam kepada siapapun juga, ibu. Bahkan kepada orang-orang yang telah membunuh ayahku. Kalau begitu, kau harus melepaskan setiap persoalan dengan kakakmu. Biarlah aku yang menolaknya. Kemudian kepada Kitambi ia berkata, Ingat Kitambi, akulah yang menolaknya. Ketika Bramanti akan menyahut, ibunya cepat-cepat mendahuluinya. Jangan menolak, Bramanti. Bramanti menarik nafas dalam-dalam. Kitambi masih saja menundukkan kepalanya, tetapi ia menangkap maksud Nyai Purwito. Sehingga karena itu, meskipun ia tidak menjawab, namun kepalanya terangguk-angguk kecil. Begitulah Kitambi, berkata Nyai Purwito kemudian. Agaknya Bramanti sudah tidak akan merubah pendiriannya. Maaf ibu,
Sahut Bramanti. Aku terpaksa. Ibunya mengangguk-anggukkan kepalanya. Karena itu, biarlah pamanmu Tambi berusaha untuk bertemu lagi dengan Panggiring. Baiklah, berkata Kitambi. Aku akan menemuinya. Aku akan menyampaikan keputusan kalian, seperti pesan Nyai Purwito. Terima kasih, Kitambi. Desis perempuan tua itu. Aku minta diri. Aku kira tidak ada lagi yang harus dibicarakan. Nyai Purwito mengangguk-anggukkan kepalanya. Sudahlah, Nyai. Kemudian kepada Bramanti ia berkata, baik-baiklah menjaga ibumu, Bramanti. Bramanti mengerutkan keningnya, tetapi ia menangkap kesan yang aneh pada pesan Kitambi itu. Dan kesan itu ternyata tetap tergores di dinding jantungnya. Sepeninggal Kitambi, Bramanti pun turun ke halaman. Seperti biasanya, ia pergi ke kandang, tetapi terasa kini betapa sepi halaman rumahnya yang demikian luasnya. Terbayang wajah Kitambi yang kecewa, dan Bramanti pun kemudian terbaring di atas setumpuk jerami sambil mencoba melihat ke dalam dirinya sendiri. Paman Tambi pasti menjadi kecewa, katanya di dalam hati. Tetapi apa boleh buat, aku tidak dapat berbuat lain. Tetapi pada saatnya ia akan menyadari bahwa aku telah bertindak tepat. Namun kemudian terngiang juga suatu tuduhan dalam dasar hatinya. Kau terlampau mementingkan dirimu sendiri, Bramanti. Bukankah kau menjadi cemburu bahwa setiap kali Ratri selalu bertanya kepadamu tentang Panggiring? Dan bukankah kau pernah juga mendengar bahwa ayah Panggiring, suami ibumu sebelum ia kawin dengan ayahmu, adalah seorang Demang, Demang Kademangan Candisari? Tidak, oh, tidak. Bramanti menggeram. Aku tidak memikirkan itu semua. Aku memikirkan masa depan Kademangan ini. Tetapi bagaimanapun juga, Bramanti tidak dapat menghindarkan diri dari pergolakan yang terjadi di dalam dirinya. Ia menyadari bahwa dengan demikian, ia telah menyakiti hati ibunya. Selama ini, ia berusaha untuk menyenangkan hati perempuan tua itu, menumbuhkan kembali kebanggaan serta kepercayaan kepada diri dan keluarganya. Namun tiba-tiba ia sendirilah yang telah merobek kegembiraan yang sedang mulai dinikmatinya. Apa boleh buat? Apa boleh buat? Aku telah melakukannya dengan terpaksa sekali. Dalam pada itu, Kitambi pun melangkah dengan tergesa-gesa pulang ke rumahnya. Ia menjadi kecewa. Kecewa sekali. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain daripada menyampaikannya kepada Panggiring, yang tentu akan menjadi sangat kecewa pula. Anak itu merasa bahwa dunia di luar dunianya yang hitam itu ternyata tidak dapat menerimanya kembali. Kalau kekecewaannya itu telah mengguncangkan perasaannya, maka ia akan segera terlempar kembali ke dalam dunianya yang lama. Justru dengan dendam yang semakin parah di dalam dirinya terhadap dunia di luarnya. Berkata Kitambi di dalam hatinya. Kasihan perempuan itu. Desisnya, ketika seseorang menyapanya, Kitambi menjadi terperanjat, sehingga terbata-bata ia menjawab, "Oh, aku baru dari rumah Bramanti." Sambil mengerutkan keningnya orang itu bertanya,
Kenapa begitu tergesa-gesa? Tidak, aku tidak tergesa-gesa. Orang itu tersenyum dan Kitambi pun mencoba untuk tersenyum pula. Malam-malam berikutnya, dengan dada berdebar-debar Kitambi selalu berada di sawahnya, menunggu kalau Panggiring menemuinya, sehingga hampir setiap malam ia terlambat sekali pergi ke Katubangan. Perubahan itu ditangkap oleh Bramanti sebagai suatu pernyataan kecewa Kitambi atas sikapnya. Betapapun itu, namun Bramanti setiap kali harus berdesis. Apa boleh buat? Apa boleh buat? Dengan demikian maka hubungan antara anak muda itu dengan Kitambi menjadi agak kaku karenanya. Namun Kitambi adalah orang tua yang bijaksana. Selagi ia menyadari dirinya, maka ia selalu mencoba menghilangkan semua kesan yang ada padanya tentang kecewa yang tergores di dalam dadanya. Ia berusaha untuk tidak merubah sikapnya, kebiasaan-kebiasaan yang lain, dan pembicaraan-pembicaraan setiap ia bertemu dengan Bramanti. Tetapi satu yang tidak dapat disembunyikannya, bahwa ia menjadi selalu lambat datang ke Katubangan. Bahkan kadang-kadang hampir pagi ia baru muncul memasuki halaman. Beberapa malam berturut-turut dengan gelisah Kitambi selalu duduk saja di pematang sawahnya. Kadang-kadang saja ia bangkit dan berjalan mondar-mandir. Namun sampai hari keempat, Panggiring masih juga belum menemuinya lagi. Apakah anak itu sudah dapat menduga bahwa permintaannya itu akan ditolak? Desis Kitambi itu. Kemudian katanya, kasihan. Tetapi pada malam berikutnya, dengan dada berdebar-debar, Kitambi melihat sesosok tubuh berjalan menyusur pematang mendekatinya. Ternyata bahwa orang itu adalah Panggiring. Kau Panggiring? Bertanya Kitambi. Iya, Paman. Kemarilah, duduklah. Langkah Panggiring yang ragu itu sangat terkesan di hati Kitambi. Sama sekali bukan langkah seorang perampok yang pernah menguasai daerah yang luas di pesisir utara. Langkah itu adalah langkah seorang yang penuh dengan kebimbangan dan kecemasan di dalam dirinya, tanpa kepercayaan kepada diri sendiri. Duduklah. Terima kasih, Paman. Jawab Panggiring sambil duduk. Aku menunggumu setiap malam di sini, berkata Kitambi. Aku ragu-ragu, Paman. Jawab Panggiring. Ketika aku menemui Paman beberapa malam yang lampau, beberapa orang melihatku dan menyapaku. Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya. Untunglah bahwa aku berhasil bersembunyi. Kitambi masih mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian, aku melihat pengawasan yang semakin ketat di setiap malam, sehingga aku memerlukan waktu untuk mencari celah-celah penjagaan dan pengawasan itu. Ya, jawab Kitambi. Orang itu telah melaporkan kepada Bramanti dan kemudian telah didengar oleh Ki Jogoboyo pula. Temunggul, pemimpin pengawal Katubangan telah mengatur penjagaan yang lebih ketat lagi. Tetapi aku yakin bahwa kau akan dapat menemukan celah-celah dari penjagaan itu. Seperti ternyata pada malam ini. Ya, Paman. Sahut Panggiring. Aku memang mengharap segera dapat menemui Paman.
Aku ingin segera mendengar penjelasan Ibu dan Bramanti tentang permintaanku. Kitambi menarik nafas dalam-dalam. Apakah Paman telah sempat menyampaikannya? Yangger, aku sudah menyampaikan kepada mereka. Lalu, Kitambi tidak segera menjawab. Debar di dadanya terasa semakin tajam mengguncang-guncang jantungnya. Apakah jawab Ibu dan Bramanti, Paman? Kitambi masih berdiam diri. Terasa tenggorokannya seperti tersumbat. Kalimat-kalimat yang sudah disusunnya sama sekali tidak mampu dilontarkannya lewat mulutnya. Namun Kitambi itu terperanjat ketika ia mendengar Panggiring berkata, "Aku sudah menduga, Paman, bahwa Ibu dan Bramanti tidak dapat menerima aku kembali. Bukankah begitu?" "Dari mana kau tahu, Panggiring?" bertanya Kitambi dengan serta-merta. "Aku hanya menduga, Paman. Tetapi agaknya demikianlah yang sebenarnya telah terjadi." "Tetapi kau dapat tinggal di rumahku, Panggiring. Aku mempunyai rumah, meskipun tidak begitu baik dan besar, tetapi cukup untuk menerima kau. Bukankah kau hanya seorang diri?" Kitambi terdiam sejenak dan suaranya menjadi parau. "Atau kau dapat mengambil halamanku secukupnya? Halamanku pun cukup luas. Kau dapat membuat sebuah pondok kecil di halaman rumahku. Pondok seperti yang kau inginkan, yang akan kau buat di halaman rumah Bramanti." Panggiring menarik nafas dalam-dalam, katanya dengan nada yang dalam. "Terima kasih, Paman. Aku sangat berterima kasih kepada Paman Tambi. Tetapi aku terpaksa tidak dapat menerimanya." "Kenapa?" "Adalah kurang bijaksana bagiku apabila aku tinggal di rumah orang lain, sedang di Kademangan yang sama keluargaku bertempat tinggal." "Tetapi itu tidak apa, Panggiring. Kau sudah mencoba menghubungi keluargamu, tetapi keluargamu menolak." "Penolakan Ibu dan Bramanti itu wajar sekali, Paman. Aku sama sekali tidak bersakit hati. Aku memang anak yang sudah terbuang." "Ah," Kitambi berdesis. "Tidak, bukan begitu. Tinggallah di rumahku sehari 2 hari." "Terima kasih, Paman." "Tetapi kalau kau menolak tinggal bersamaku, kemana kau akan pergi?" Panggiring tidak segera menjawab. "Panggiring," berkata Kitambi, "sebenarnya penolakan ibumu itu ada juga alasannya. Ibumu ingin agar kau bertempat tinggal di tempat yang sama sekali tidak mengenal kau. Kau akan dapat hidup sewajarnya, tanpa prasangka apapun seperti kau tinggal di Kademangan Candisari." Panggiring mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Ibu memang benar." Kitambi mengerutkan keningnya. Ia yakin akan kata-kata Panggiring itu. Namun kemudian Panggiring meneruskan, "Di Kademangan ini, yang setiap orang sudah mengenal aku di masa aku remaja, pasti akan selalu berprasangka dan bahkan mencurigaiku." Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya. "Ibu memang bijaksana, terlalu bijaksana. Akulah yang bodoh, yang selama ini tidak pernah sempat membuka mata dan hati. Aku tidak pernah berbuat sesuatu untuk ibu dan keluargaku. Adalah sepantasnya bahwa aku tidak akan segera dapat diterimanya." Kitambi menggigit bibirnya menahan haru. Terngiang kata-kata Bramanti bahwa kakaknya sama sekali belum pernah berbuat apapun untuk ibunya. Meskipun Panggiring tidak mendengar kata-kata itu diucapkan,
namun ia telah menyatakan pengakuannya. Pengakuan yang jujur dan bersih. Tetapi itu tidak perlu kau lakukan, Panggiring. Kau lebih baik tinggal bersamaku. Betapapun besarnya prasangka orang-orang di sekitarmu. Tetapi kalau kau berhasil membuktikan bahwa kau telah berubah, maka semuanya akan menjadi baik. Seperti juga sikap orang-orang Candisari terhadap Bramanti. Panggiring mengerutkan keningnya. Bagaimana dengan Bramanti? Semua orang berprasangka juga kepadanya. Orang menyangka bahwa ia akan membalas dendam atas kematian ayahnya. Tetapi pada suatu saat, orang-orang menaruh hormat kepadanya karena ia dapat membuktikan bahwa ia tidak akan membalas dendam seperti yang disangka orang. Panggiring mengangguk-anggukkan kepalanya, namun kemudian ia berkata, "Terima kasih Paman, terima kasih. Aku lebih condong untuk mendengar nasihat itu. Paman jangan takut bahwa aku akan kembali ke pesisir utara dan akan terjun ke dalam dunia yang kotor itu. Tidak Paman. Aku sudah berjanji untuk melepaskan senjataku dan mencuci tanganku." Kitambi menarik nafas dalam-dalam. "Namun meskipun demikian Paman," berkata Panggiring, "apakah Paman sudi menolongku sekali lagi?" Tentu Panggiring. Apakah yang kau perlukan?" "Meskipun Ibu dan Bramanti menolak aku tinggal bersama mereka, namun apakah mereka tidak berkeberatan apabila aku berkunjung, meskipun hanya sekejap? Aku ingin bertemu dengan Ibu dan melihat bagaimana Bramanti sekarang, setelah ia menjadi seorang anak muda yang perkasa itu." Kitambi mengerutkan keningnya. "Kalau Ibu dan Bramanti tidak berkeberatan, aku akan datang. Meskipun hanya sekejap. Tetapi kalau Ibu dan Bramanti tidak dapat menerima aku, maka biarlah aku menitipkan bakti dan salamku kepada Ibu dan Bramanti." "Aku akan menyampaikannya Panggiring," jawab Kitambi. "Aku kira mereka tidak akan berkeberatan apapun. Mereka pasti akan menerimamu." "Mudah-mudahan Paman. Tetapi sebenarnya lah, aku telah menjadi terlampau kotor bagi mereka, bagi Ibu dan bagi Bramanti." "Tidak, tentu tidak. Paman terlampau baik kepadaku. Aku tidak akan melupakannya seumur hidupku Paman." "Ah," desah Kitambi, "apa yang telah aku lakukan sama sekali tidak berarti dibanding dengan nyawaku yang telah kau selamatkan." Panggiring mengerutkan keningnya. "Namun Paman telah melihat pula alangkah kotornya duniaku saat itu." Panggiring berhenti sejenak, lalu katanya, "Nah, Paman, aku minta diri. Aku akan menemui Paman besok malam. Aku mengharap bahwa meskipun untuk sekejap, aku dapat bertemu dengan Ibu dan Bramanti." "Baiklah Panggiring, aku akan menyampaikannya. Besok aku dapat memberimu penjelasan." "Terima kasih Paman. Aku minta diri sebelum ada orang lain yang melihatku berkeliaran di pematang sawah Paman Tambi, supaya Paman Tambi tidak menjadi ajang pertanyaan." "Baiklah, hati-hatilah Panggiring." Panggiring mengangguk, kemudian melangkah sambil berdesis, "Selamat malam Paman." Panggiring pun kemudian meninggalkan Kitambi yang kini berdiri termangu-mangu. Dipandanginya langkah anak muda itu. Langkah yang guntai, sama sekali bukan langkah seorang yang berilmu demikian tinggi. Ketika Panggiring telah hilang di dalam gelapnya malam, maka Kitambi meninggalkan sawahnya pula.
Dengan kepala tunduk ia berjalan ke Kademangan. Di pojok desa ia bertemu dengan 2 orang pengawal yang mendapat tugas untuk mengawasi keadaan. Dan bahkan di regol Jalan Padukuhan, ia bertemu dengan Temunggung dan Ki Joko Boyo sendiri. Malam begini sepi, desis Ki Joko Boyo. Apakah kau bertemu dengan bayangan hitam yang tinggi dan besar? Ki Tambi mengerutkan keningnya, kemudian menggelengkan kepalanya. Tidak, Ki Joko Boyo. Aku tidak bertemu dengan siapapun selain 2 orang pengawal di pojok desa. Keduanya mengangguk-anggukkan kepalanya, dan Temunggung pun bertanya, sekarang Ki Tambi akan kemana? Aku akan pergi ke Kademangan. Siapakah yang ada di sana? Bramanti dan beberapa anak-anak muda. Ki Tambi mengangguk-anggukkan kepalanya. Baiklah, aku akan menemui Bramanti. Temunggung mengangguk-anggukkan kepalanya pula, namun ia berdesis. Ki Tambi, aku kira Ki Tambi adalah orang yang dekat dengan Bramanti. Kenapa? 3-4 hari terakhir, anak muda itu kelihatannya agak lain dari kebiasaannya. Ia menjadi murung dan seakan-akan selalu dibayangi oleh kegelisahan. Heh? Ki Tambi mengerutkan keningnya. Pertanyaan itu sama sekali tidak diduganya. Ternyata ia tidak melihat perubahan itu karena hatinya sendiri sedang gelisah. Beberapa malam ia tidak lama berada di Kademangan bersama-sama dengan Bramanti. Ia sendiri lebih sering berada di sawah menunggu panggiring. Apakah kau tidak salah lihat, Temunggung? Bertanya Ki Tambi. Tidak, Ki Tambi. Bukan hanya aku saja yang merasakan kelainan sikap itu, tetapi beberapa orang anak-anak yang lain. Siapa? Para pengawal. Ki Tambi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku akan menemuinya dan bertanya kepadanya. Silahkan Ki Tambi, supaya kami tidak menjadi gelisah pula karenanya. Bramanti adalah anak muda yang paling mungkin kami harapkan untuk melindungi kami seisi Kademangan. Kalau ia kecewa karena sesuatu, maka kami pun akan menjadi kecewa pula. Ya, aku akan bertanya langsung dan berterus terang kepadanya, supaya kita dapat membantunya. Ki Tambi pun kemudian meninggalkan Temunggung dan Ki Joko Boyo dan berjalan dengan tergesa-gesa ke Kademangan. Namun langkahnya kemudian melambat ketika ia bertanya pada diri sendiri. Kenapa aku tergesa-gesa? Bukankah aku tidak akan bertanya kepada Bramanti? Kenapa ia menjadi murung? Ki Tambi menarik nafas dalam-dalam dan langkahnya pun kemudian tidak lagi seperti diburu oleh waktu. Di regol itu, Temunggung memandang langkah Ki Tambi sampai hilang di balik kegelapan. Perlahan-lahan ia berdesis. Ki Tambi akhir-akhir ini kelihatannya juga menjadi gelisah. Ki Joko Boyo mengangguk. Iya, aku juga melihat. Kita tidak tahu apakah yang telah menggelisahkannya. Tetapi seandainya mereka telah mendengar bahwa Panembahan Sekar Jagad sendiri akan datang, kita wajib bersiap-siap. Tetapi mereka pasti akan mengatakannya kepada kita. Mungkin Bramanti menjaga agar kita tidak menjadi gelisah pula karenanya. Ki Joko Boyo mengangguk-anggukkan kepalanya, namun kemudian ia menggeram. Persetan, mari kita berjalan terus. Kalau kita bertemu dengan orang yang tinggi besar itu. Temunggung tidak menjawab.
Diikutinya saja langkah Ki Jogoboyo menyusur jalan di pinggir padukuhan. Sementara itu, Bramanti duduk termenung di tangga Kademangan. Beberapa anak-anak muda yang sedang berada di Kademangan itu telah tertidur. 1-2 di antara mereka yang bertugas itu duduk terkantuk-kantuk di gardu di samping regol. Ketika angin malam yang dingin menyentuh wajah Bramanti, terasa kesegaran udara seakan-akan merasuk sampai ke tulang. Perlahan-lahan, Bramanti berdiri sambil menarik nafas dalam-dalam. Selangkah dia berjalan, kemudian berhenti menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit. Namun hatinya yang gelisah masih saja menyentuh-nyentuh perasaannya. Ia tidak dapat melupakan kehadiran Panggiring di Kademangan ini, dan ia tidak yakin bahwa Panggiring akan dengan senang hati menerima penolakannya. Meskipun Kitambi akan mengatakan kepadanya bahwa ibunyalah yang berkeberatan akan kehadirannya. Kegelisahan, kepepatan hati itu disimpannya rapat-rapat di dalam dadanya. Namun semakin lama terasa menjadi semakin berat. Tidak ada seorang pun yang dapat dibawanya berbincang. Kitambi pun tidak, karena jelas baginya bahwa kali ini ia berbeda pendirian. Bramanti mengerutkan keningnya ketika ia melihat Panjang memasuki halaman Kademangan sambil berselimut kain panjangnya. Tampak di lambungnya tangkai pedang mencuat dari kain selimutnya itu. "Kau belum tidur, Bramanti?" bertanya Panjang. "Iya, kau dari mana?" bertanya Bramanti. "Dari parit di sebelah. Aku ngantuk sekali. Untuk menghilangkannya, aku berjalan dan kemudian mencuci muka. Tetapi dinginnya bukan main." Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun tiba-tiba dorongan dari dalam dadanya tidak dapat ditahankannya lagi. Masalah Panggiring serasa telah penuh opat tertimbun di dalam dirinya, sehingga anak muda itu memerlukan tempat untuk meluapkan perasaannya itu. Dengan demikian, ia akan merasa bahwa bebannya akan menjadi berkurang. Selain Kitambi, Panjang adalah kawannya yang terdekat pula. Karena itu, tanpa dapat melawan dorongan perasaan sendiri, Bramanti yang betapapun kuat dan tangguhnya, namun ia adalah seorang anak yang masih muda. Ia berkata perlahan-lahan, "Kemarilah, Panjang." Panjang mengerutkan keningnya, tetapi sebelum ia bertanya, Bramanti telah mendahuluinya, melangkah ke pojok pendopo dan duduk memeluk lututnya. Panjang pun kemudian duduk pula di sampingnya. Ia melihat keraguan-raguan yang membayang di wajah Bramanti. Meskipun demikian, ia tidak mendahului bertanya kepadanya. Dibiarkannya Bramanti merenung sejenak. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Tanah Warisan pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.